Halo guys, saya Muhammad Rafi Ulya Saya Muhammad Satria. dan rekan kita satu lagi sebagai kameramen Albi Handika. Halo. Hari ini kita akan jalan ke Jakarta untuk mewawancarai. PT Sumber Tenaga Alam. Ikutin terus ya. Nah, sampai ketemu sana. Dadah. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter the state of space and time. Halo teman-teman semua. Jadi sekarang kita sudah Sampai di PT Sumber Tenaga Alam. Oke, sekarang kita lagi nungguin Bu Iran buat selesai kegiatannya. Habis itu kita bakalan nanya tentang PT Sumber Tenaga Alam ini. dan juga hari ini kita akan menanyakan beberapa hal lainnya tentang cara kerja dari PT Sumber Tenaga Alam ini. Kalian pasti penasaran banget kan? Ikutin terus ya. Dadah. Selamat sore Wira. Kami izin menanyakan satu atau dua hal terhadap PT Sumber Tenaga Alam ini, boleh? Boleh. Pertanyaan yang pertama itu tentang PT Sumber Tenaga Alam ini berjalan itu di bidang apa, bisa Ibu jelaskan? Bergerak di bidang trading batubara, perdagangan batubara. PT Sumber Tenaga Alam juga memiliki grup perusahaan di bidang pertambangan batubara. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saya itu, sejak kapan PT Sumber Tenaga Alam ini berdiri, Bu? PT Sumber Tenaga Alam berdiri sejak tahun 2005 di Jakarta. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya yaitu siapa pesaing PT Sumber Tenaga Alam ini dan bagaimana cara PT Sumber Tenaga Alam ini mengungguli persaingan tersebut? Oke, dari segi persaingan banyak sekali pesaing-pesaing dalam bidang trading batubara tentunya yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak dari mereka, dan masing-masing perusahaan memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing. Dalam hal ini PT Sumber Tenaga Alam untuk bertahan hidupnya dan mengembangkan perusahaannya tentunya terus mengembangkan kualitas dari batubara yang ditawarkan. Dalam hal ini dari segi kelangsungan supply, dari segi kualitas, dan dari segi harga tentunya. Oke, terima kasih Bu. Itu saja cukup 3 pertanyaan dari saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bu Ira, untuk selanjutnya pertanyaannya dilanjutkan oleh saya. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara PT STA ini mengenali peluang dan menghasilkan ide bisnis untuk perusahaan ini? Baik, tentunya STA maupun perusahaan manapun akan selalu melakukan analisa terhadap bagaimana cara melihat peluang. Ada namanya SWOT analysis, strength, weakness, threaten, sama opportunity and threaten. Jadi sebelah mana kekuatannya, sebelah mana kelemahannya, sebelah mana yang merupakan opportunity, sebelah mana yang merupakan ancaman bagi usaha itu sendiri. Itu akan dianalisa. Dengan demikian, STA dapat selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala opportunity, peluang maupun ancaman yang datang. Oke, baik, terima kasih Bu Ira. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara PT STA ini menemukan motivasi bisnis perusahaan ini? Baik, kalau motivasi bisnis itu memang karena didirikan sejak 2005 ya, itu karena demand-nya atau permintaan pasarnya dari suplai batubara itu sendiri memang sangat diperlukan oleh industri, baik itu oleh industri kelistrikan dalam hal ini PLN,
kemudian oleh industri manufaktur. Jadi banyak sekali yang membutuhkan, sehingga Kereta juga ya? kenapa? Kereta juga. Jadi angkutan juga pakai, banyak sekali yang pakai, sehingga secara demand atau secara permintaan kan banyak sekali. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor yang menyemangati atau memotivasi perusahaan untuk tetap bergerak dalam bidang ini. Baik. Untuk pertanyaan terakhir yang bisa saya berikan, apa jenis hak paten yang PT STA ini miliki? Oke, PT Sumber Tenaga Alam belum mendapat hak paten, tapi sudah mendaftarkan hak patennya atas nama perusahaan itu sendiri, PT Sumber Tenaga Alam, dan logo perusahaannya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang pertanyaan yang bisa saya berikan untuk Ibu Ira. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bu Ira, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Bagaimana tanggapan PT STA ini tentang pentingnya memiliki hak paten dalam kekayaan intelektual? Tentunya hal ini sangat penting ya untuk mendaftarkan hak paten intelektual atau dalam hal ini trademarks. Itu karena kita harus menjaga merek dagang, atau seperti yang saya sampaikan, STA mendaftarkan nama perusahaannya dan logo perusahaannya itu karena setiap perusahaan memiliki keunikan tersendiri, kekuatan tersendiri, dan itu hak ciptanya masing-masing. Oleh karena itu sangat penting untuk dijaga, karena di pasaran sana, di luaran sana, baik itu secara mikro maupun makro, itu persaingannya sangat ketat. Ada juga pesaing kita yang bisa mungkin mendapat benefit dari kita apabila hak paten kita atau kekayaan intelektual kita tidak didaftarkan. Itu maka halayak ramai atau pesaing kita bahkan dapat dengan bebas mempergunakan segala tentang kita apabila kita tidak daftarkan kekayaan intelektualnya. Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk didaftarkan, untuk dilindungi. Terima kasih Bu Ira. Selanjutnya, bagaimana cara PT STA ini memprediksi masa depan bisnis mereka? Ya, tentunya setiap perusahaan itu memiliki bagian yang namanya business development, ada juga finance officer, ada juga operation, ada juga HR, semua bidang, ada juga legalitas, legal, semua departemen akan berkumpul dan membuat proyeksi ke depan. Proyeksi ini kita bisa buat 3-5 tahun ke depan, sehingga kita tahu akan berada di mana posisi perusahaan di masa mendatang. Hal itu sangat penting untuk dilakukan di dalam pada saat planning perusahaan setiap 5 tahun sekali, 3 atau sampai 5 tahun sekali. Termasuk dengan analisa dan evaluasi yang akan dilakukan setiap tahunnya, karena untuk mengukur growth atau perkembangan perusahaan itu sangat penting, karena sehingga kita bisa be prepared atau bisa mempersiapkan diri atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi di masa mendatang, begitu. Nah, jadi bagaimana STA mempersiapkan atau menghadapinya untuk 5 tahun ke depan? Pastinya karena STA sudah memprediksi untuk 5 tahun nanti akan seperti apa. Tentunya hal-hal yang kita bisa prediksi itu dari segi demand, dari segi supply, dari segi semua hal yang bisa kita prediksi adalah hal yang bisa kita kendalikan, gitu, yang bisa kita persiapkan. Adapun kondisi global, makro maupun mikro, itu bisa kita lakukan prediksi melalui analisa dari tren yang sudah terjadi. Adapun minimal mendekati, itu bagaimana kita cara mempersiapkan diri untuk tantangan yang kita mungkin hadapi di 5 tahun mendatang.
Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari kami, bagaimana PT STA ini mengatasi masa-masa terpuruk mereka seperti saat COVID-19 beberapa tahun yang lalu? Baik, jadi karena kebetulan STA industrinya itu tidak langsung berkenaan dengan customer satu persatu atau perseorangan. STA lebih kepada B2B atau business to business, jadi perusahaan dengan perusahaan. Jadi dengan kondisi pandemi pun STA masih tetap bisa running, berjalan, namun melalui WFH demikian. Jadi work from home atau remotely bekerjanya, sehingga kegiatan supply atau pengiriman batu bara ke customer tetap bisa berjalan, pengapalan tetap bisa berjalan, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Ira, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kami tanyakan untuk PT STA ini. Terima kasih banyak Bu Ira atas berkenan memberikan waktunya untuk di interview ini. Kami bertiga izin pamit undur diri, sukses selalu, dan berdoa yang terbaik untuk PT Sumber Tenaga Alam ini untuk kedepannya ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian juga di masa mendatang sukses menjadi entrepreneur sejati, Amin. menjadi pengusaha-pengusaha muda yang semangat dan inovatif. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting. Halo teman-teman semuanya. Kita udah sampai lagi di Bandung. Kita akan makan dulu karena kita capek banget ya. Kita akan makan di Pascal 23. Ya kan, terima kasih buat teman-teman semua telah menonton dan menyaksikan video kita sampai akhir. Kami pamit undur diri. Saya Muhammad Rafi Ulya Saya Muhammad Satria. dan kameramen Albi Handika. Selamat malam semuanya. Semuanya.